Pada bulan Mei tahun 2025, sekelompok murid dari Perguruan Pencaksilat Pajajaran Nasional 1928 melakukan sebuah perjalanan yang sudah lama diimpikan oleh banyak generasi perguruan mereka. Perjalanan itu bukan sekedar pendakian gunung, bukan sekedar perjalanan alam biasa, namun sebuah napaktilas spiritual mengikuti jejak guru besar mereka yang kisahnya sudah lama menjadi legenda di dunia persilatan Jawa Barat. Guru besar itu adalah Tubagus Muhammad Siddiq Sakabrata, yang lebih dikenal oleh murid-muridnya dengan panggilan Abah Siddiq. Pada era 1980-an, Abah Siddiq dikenal sebagai pesilat ternama di Jawa Barat. Beliau adalah guru besar dari Perguruan Pencaksilat Pajajaran Nasional 1928, sebuah perguruan yang melahirkan banyak murid, bahkan hingga ke Eropa. Namun di balik kemampuan bela dirinya, ada satu kisah yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang perjalanan tirakat beliau di Gunung Karang, Banten. Sebuah perjalanan spiritual penuh ujian. Tapi temenang naik kendaraan di Bogor, mana kudu lempang gitu. Jadi berdua sama Idris namanya. Idrisnya saya ketemu. Nah, berjalan sana udah pas mau masuk hutannya yang susah, Idris sudah nggak sanggup. Terus di ujung itu ada bangunan kecil, bangunan ya kayak saung ngeranggon gitu ya. Nah pas di sana ada kakek-kakek yang nyambut itu. Assalamualaikum, sampurasun. Sosok kajian mana Siddiqnya kan. Jadi bilangin yang guru kan udah kontak dia katanya. Sok asuh. Capeknya katanya, sumuhun gitu. Jadi ambilin minum di gelas kecil banget sama ada pisang kecil. Oh ini orang tua si abah kan lagi kencang gitu, mau dipak gitu, nggak bisa gerak si abahnya, nggak bisa bergerak. Mana canggih ilmu balik. Nah ini akhirnya ingat pada yang guru ini harusnya berguru bukan dilawan, udah berguru di situ. Dan pada tahun 2025, untuk pertama kalinya, generasi perguruan tersebut mencoba mengulang perjalanan itu. Tidak ada yang menyangka, perjalanan yang dimulai pagi hari itu akan berubah menjadi malam paling panjang yang pernah mereka alami. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan yang terdiri dari belasan murid perguruan mulai menuju jalur pendakian Gunung Karang. Sebagian adalah murid senior, sebagian lagi murid yang lebih muda. Mereka membawa perlengkapan sederhana dan satu niat yang sama, mengikuti jejak perjalanan spiritual Abah Siddiq. Sebelum mendaki, mereka menyempatkan untuk berziarah ke makam seorang wali yang menjadi salah satu tuan rumah bagi Gunung Karang, yaitu Syekh Karan. Sebagai bentuk permohonan restu dan izin, agar perjalanan napaktilas mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Gunung Karang sebenarnya bukan gunung yang terlalu tinggi, namun banyak pendaki mengatakan bahwa upaya menuju puncak cukup menguras tenaga, seperti gunung yang tingginya berkali lipat dari tinggi sesungguhnya. Dan bagi masyarakat sekitar, gunung ini memiliki reputasi yang berbeda. Banyak cerita yang beredar bahwa gunung ini memiliki penjaga gaib. Sebagian orang bahkan percaya bahwa tempat ini adalah wilayah makhluk tak kasat mata yang sangat kuat. Namun, rombongan itu tetap melangkah. Selama niat mereka baik, mereka percaya perjalanan akan berjalan lancar. Awalnya memang begitu. Udara pagi terasa sejuk. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Suara burung dan serangga menjadi teman perjalanan. Namun setelah 1 jam berjalan, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah mereka terasa lebih berat dari biasanya. Padahal, mereka adalah para pesilat yang terbiasa latihan fisik keras. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kenapa rasanya berat sekali ya?" Tidak ada yang menjawab. Namun beberapa orang merasakan hal yang sama. Seolah-olah gunung itu sedang menguji mereka. Tiba-tiba,
Ada lelaki tua yang lewat menuju arah turun menghampiri mereka. Kemudian, mengusap kaki salah satu dari mereka yang paling terlihat kelelahan. Dari gesturnya, seolah-olah sedang membuang sesuatu yang menempel di kaki salah satu dari mereka. Semua saling menatap. Anehnya, setelah itu, kakinya menjadi ringan seperti sebelum ia mendaki. Saat ia hendak mengucapkan terima kasih, lelaki tua itu sudah luput dari pandangan mata, hilang di balik pepohonan. Semakin masuk ke dalam jalur hutan, suasana berubah. Pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari semakin sedikit. Udara terasa lebih dingin. Dan yang paling aneh, beberapa orang mulai merasakan perasaan seperti sedang diawasi. Perasaan itu sulit dijelaskan. Seperti ada banyak mata yang melihat dari balik pepohonan. Namun ketika mereka melihat ke arah hutan, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan. Beberapa dari mereka mulai membaca doa dalam hati. Karena dalam tradisi perguruan mereka, perjalanan ke tempat seperti ini harus dilakukan dengan hati yang rendah dan penuh hormat. La haula wala quwata illa billah. Menjelang siang, kabut mulai turun meskipun matahari masih tinggi. Salah satu anggota rombongan yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Di antara pepohonan, sekitar 20 meter dari jalur, ia melihat sosok tinggi berjubah putih berdiri diam. Sosok itu tampak seperti seorang tua. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan kabut. Ia memanggil temannya. Lihat itu? Namun ketika temannya menoleh, sosok itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Semakin tinggi mereka mendaki, jalur berubah menjadi jauh lebih sulit. Tanah menjadi licin, akar-akar pohon menjulur keluar dari tanah. Beberapa bagian jalur bahkan hampir seperti dinding tanah yang harus dipanjat. Salah satu anggota rombongan mulai terlihat kelelahan. Napasnya berat, langkahnya semakin lambat. Beberapa kali ia hampir terpeleset. Akhirnya rombongan memutuskan untuk berhenti sebentar. Salah satu murid senior berkata, "Kita buat pegangan tali di sini." Mereka mengikat tali pada batang pohon besar. Tali itu digunakan sebagai pegangan untuk melewati jalur yang sangat terjal. Saat mereka memasang tali itu, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang berjalan di atas daun kering di hutan sebelah mereka. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya hutan yang sunyi. Salah satu dari mereka berkata pelan, seperti ada yang memperhatikan. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saat rombongan mulai melewati jalur yang semakin terjal menuju Sumur Tujuh, matahari sebenarnya masih berada di atas hutan. Namun anehnya, cahaya yang masuk ke jalur pendakian terasa sangat redup. Pepohonan tua yang tinggi menutup hampir seluruh langit. Hutan terasa lebih gelap dari seharusnya. Beberapa anggota rombongan harus berpegangan pada tali yang mereka pasang di batang pohon untuk bisa melewati jalur tanah yang hampir tegak. Salah satu dari mereka berada di posisi paling belakang, memastikan semua orang bisa naik dengan aman. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan seperti sedang diperhatikan dari belakang. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah hutan di bawah jalur. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan yang berdiri diam. Kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan manusia, bukan juga hewan, melainkan sebuah bayangan gelap yang sangat besar. Bayangan itu bergerak perlahan di antara batang pohon, seolah-olah mengikuti jalur mereka dari kejauhan. Ia mencoba memperhatikan lebih jelas.
Namun semakin ia fokus melihat, bayangan itu justru terasa semakin tidak memiliki bentuk yang jelas. Kadang terlihat tinggi seperti manusia, kadang memanjang seperti sesuatu yang merangkak di tanah. Dan yang paling membuatnya merinding adalah bayangan itu tidak memiliki sumber. Matahari masih bersinar dari atas hutan, namun bayangan itu tidak berasal dari pohon manapun. Seolah-olah bayangan itu hidup sendiri. Tiba-tiba bayangan itu berhenti, diam di antara pepohonan, seolah menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Beberapa detik kemudian, bayangan itu bergerak lagi. Namun kali ini lebih cepat, meluncur dari satu pohon ke pohon lain tanpa suara. Ia langsung memanggil temannya di depan. Tunggu sebentar." Beberapa orang menoleh ke belakang. "Ada apa?" Ia menunjuk ke arah hutan. Namun saat semua melihat ke arah yang sama, tidak ada apa-apa. Hutan kembali terlihat normal. Hanya pepohonan, hanya kabut tipis yang bergerak pelan. Namun saat rombongan kembali melanjutkan perjalanan, ia masih merasakan sesuatu yang sama. Perasaan bahwa dari balik hutan itu, ada sesuatu yang sedang mengikuti mereka naik menuju Sumur Tujuh. Dan entah kenapa, semakin mereka mendekati puncak, perasaan itu justru semakin kuat. Seolah sesuatu di dalam gunung itu sudah mengetahui kedatangan mereka sejak awal. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, akhirnya rombongan sampai di sebuah tempat yang lebih terbuka. Di sana terdapat beberapa mata air yang keluar dari bebatuan. Airnya sangat jernih. Tempat itulah yang dikenal sebagai Sumur Tujuh, tempat di mana dulu Abah Sidik bertirakat. Suasana di tempat itu terasa sangat berbeda. Udara lebih dingin. Hutan di sekeliling terasa sangat sunyi, seolah tempat itu berada di dunia yang berbeda. Rombongan memutuskan untuk beristirahat dan mengisi perut dengan bekal yang mereka bawa. Setelah beristirahat, beberapa murid senior mulai melakukan tawasul. Mereka duduk melingkar di sebuah pendopo tua yang terlihat angker. Beberapa dari mereka mulai membaca doa. Namun saat doa berlangsung, suasana tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus pelan, kabut mulai turun lebih tebal, dan salah satu anggota rombongan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka mendengar suara seperti bisikan pelan dari arah hutan. Suara itu tidak jelas, namun terdengar seperti seseorang membaca sesuatu dari kejauhan. Doa terus dilanjutkan. Namun beberapa orang mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri saat mendengar banyak suara yang seperti ikut berzikir bersama mereka. Seolah-olah ada banyak makhluk tak terlihat yang ikut hadir di tempat itu. Setelah tawasul selesai, rombongan melakukan ritual yang sudah lama dikenal di tempat itu. Mereka mandi di air Sumur Tujuh. Namun ada aturan khusus. Mereka hanya boleh mandi dengan menggunakan kain kafan putih. Airnya sangat dingin. Mereka dimandikan satu persatu oleh Sang Kuncen. Saat salah satu anggota rombongan mulai mandi, ia tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia langsung menoleh ke bawah. Namun tidak ada apa-apa.